Reaksi Casemiro yang luar biasa tenang terhadap penyerbu lapangan saat rekan setim Manchester United menonton. Gelandang Manchester United Casemiro adalah orang paling tenang di lapangan saat menyusup lapangan mengganggu permainan timnya melawan Crystal Palace. United mengejar kemenangan ke-10 berturut-turut di semua kompetisi dan memimpin melalui Bruno Fernandes menjelang akhir babak pertama. Mereka tidak bisa menambah keunggulan mereka dan dihukum ketika Michael Olise mencetak gol penyama kedudukan di menit akhir. Di antara dua gol tersebut ada momen aneh saat seorang individu berlari ke lapangan. Namun ketika yang lain berdiri dan menatap, Casemiro tidak membiarkan gangguan sedikit pun mengganggunya. Bahkan tetap diam saat penyerbu berpose untuk selfie. Penyerang lapangan diizinkan untuk mendekati Casemiro, tetapi pemain internasional Brazil itu tidak membiarkan hal itu mempengaruhi dirinya. Akhirnya penyeludup itu dikawal keluar lapangan dan kedua tim bisa melanjutkan permainan. Selama 80 menit itu tampak seperti hari yang baik bagi tim Erik ten Hag. Ketika mereka berusaha menutup jarak dengan pemimpin Liga Arsenal menjelang pertandingan tandang ke tim Mikel Arteta pada hari Minggu. Namun kartu kuning untuk Casemiro 10 menit dari waktu akan membuatnya absen dari pertandingan itu. Dan keadaan menjadi lebih buruk sejak saat itu. Tendangan bebas Olise mengalahkan David De Gea. Dan Casemiro melewatkan kesempatan emas untuk menempatkan United kembali di depan ketika dia tidak bisa mendapatkan koneksi yang cukup kuat saat dia mencoba untuk memenuhi tendangan sudut. Kesenjangan dengan Arsenal sekarang menjadi 8 poin, bukan 6 poin jika United bertahan untuk menang. Bos United Ten Hag menegaskan timnya tidak terlalu khawatir untuk menghadapi Arsenal tanpa penandatanganan musim panas 60 juta euro mereka. Dia menunjukkan bahwa Casemiro tidak menjadi starter pada pertandingan terbalik pada bulan September. Bermain hanya 10 menit saat Setan Merah menang 3-1 di Old Trafford dengan mengatakan, "Terakhir kali kami mengalahkan Arsenal tanpa Casemiro, jadi kali ini kami perlu melakukannya sama." Sejak pertandingan itu Arsenal nyaris tak terbendung. The Gunners telah bermain 12 kali di Liga sejak kalah di Old Trafford, menang 10 kali dan imbang 2 kali. Dengan Newcastle menjadi satu-satunya lawan yang menggagalkan kemenangan mereka di Stadion Emirates. "Saya pikir itu narulia," kata Ten Hag tentang tantangan pada Wilfried Zaha yang membuat Casemiro masuk ke dalam buku. "Dia melewatkan bola, cukup jelas itu adalah situasi yang berbahaya. Dia ingin menghentikannya dan itulah reaksinya." Setelah perjalanan mereka ke Arsenal, United akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam melawan Palace saat mereka menghadapi Eagles di Old Trafford. Di antara dua pertandingan liga tersebut adalah pertandingan putaran keempat Piala FA dengan United menjamu Reading. Reaksi liar Casemiro terhadap gol Marcus Rashford merangkum apa yang diketahui penggemar Manchester United tentang dia. Casemiro dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting Erik ten Hag. Dan hasrat gelandang Manchester United itu terlihat jelas dalam derby hari Sabtu. Casemiro menggarisbawahi statusnya sebagai favorit penggemar Old Trafford dengan reaksi tegasnya terhadap gol kemenangan Marcus Rashford di derby Manchester hari Sabtu. Manchester United bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan rival lokal mereka 2-1 dan melanjutkan performa menakjubkan mereka di bawah Erik ten Hag. Jack Grealish membuka skor setelah masuk dari bangku cadangan untuk Manchester City sebelum Bruno Fernandes menyamakan kedudukan dalam keadaan kontroversial. Menyelesaikan perputaran yang menakjubkan, Rashford menyelesaikan dari jarak dekat setelah kerja luar biasa dari Alejandro Garnacho untuk mengamankan kegembiraan hari derby bagi Setan Merah. Gol kemenangan pemain Inggris itu di menit ke-82 memicu kegembiraan di Old Trafford dengan perayaan liar di antara para pemain dan penggemar. Orang terkaya Inggris Sir Jim Ratcliffe secara resmi meluncurkan upaya pengambil alihan Manchester United saat dia mengatakan, "Kami telah memasuki proses." Orang terkaya Inggris Sir Jim Ratcliffe telah memasuki perlombaan untuk membeli Manchester United. Klub Old Trafford disiapkan untuk dijual oleh Glazer pada bulan November, meskipun mereka masih menunggu untuk menemukan pembeli yang cocok. Tetapi The Times telah mengklaim bahwa Ratcliffe sekarang telah mengonfirmasi bahwa dia sedang dalam proses untuk mengambil alih dari Amerika.
Laporan tersebut menyatakan bahwa tawaran diharapkan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Asia. Tetapi pria berusia 70 tahun itu adalah orang pertama yang secara terbuka menyatakan minatnya. Seorang juru bicara berkata, "Kami telah secara resmi masukkan diri kami ke dalam proses. Tawaran formal akan dilakukan pada awal Februari dengan maksud untuk mengubah kepemilikan sebelum akhir musim." Tapi potensi pengambil alihan yang akan menjadi musik di telinga fans United hanya bisa terjadi jika Glazer menyepakati harga, dan mereka diperkirakan mencari lebih dari 5 miliar euro. Ratcliffe yang bernilai 15 miliar euro pertama kali mengungkapkan bahwa dia tertarik pada musim panas lalu. Seorang juru bicara saat itu berkata, "Jika klub itu dijual, Jim jelas merupakan calon pembeli. Jika hal seperti ini, kemungkinan kami akan tertarik untuk berbicara dengan maksud untuk kepemilikan jangka panjang. Ini bukan tentang uang yang telah dihabiskan atau tidak dihabiskan. Jika sedang melihat apa yang bisa dilakukan sekarang dan mengetahui betapa pentingnya klub bagi kota, rasanya waktu yang tepat untuk mengatur ulang." Rasa frustasi para penggemar United telah meningkat selama beberapa tahun, dengan para pendukung setia Old Trafford marah atas kegagalan mereka yang terus-menerus di pasar transfer dan kurangnya kemajuan di lapangan. Mereka hanya memenangkan 3 trofi dalam 9 tahun sejak kepergian Sir Alex Ferguson, meski menghabiskan lebih dari 1 miliar euro untuk membeli pemain baru.